memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Kemudian yang kedua, solusinya mungkin lebih ke internal apotekernya sendiri, yaitu harus banyak belajar untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien. Mungkin bisa diberikan contoh, mungkin lebih aktif lagi dalam melakukan konseling obat di apotek. Jadi selama ini, kalau misalnya kita membeli obat di apotek, kita hanya dilayani oleh kasir atau asisten apoteker yang notabene pengetahuan obat-obatan mereka kurang lengkap. Jadi kalau misalnya yang memberikan pelayanan obat adalah apoteker, kita lebih merasakan dampak kenapa kita harus membeli obat di apotek. Kenapa kita tidak membeli obatnya di toko obat atau di lapak-lapak pinggiran. Oke, mungkin dari pemaparan saya kali ini bisa memberikan stigma yang positif buat Bapak Ibu sekalian, kira-kira tentang peran apoteker di masyarakat Indonesia khususnya. Terima kasih, saya Dini Irianti. Oke. Karena sudah selesai makan dan sudah banyak duduk, jadi kita mau melancarkan peredaran darah, kita main kereta api ya. Banyak mainannya. Ya, kita main sepur-sepuran. Lokomotifnya siapa? Siapa yang mau jadi lokomotif? Silakan. Pak Damono. Ayo, silakan. Silakan berbaris. Lokomotif. Ya. Ayo. Ya. Berbaris. Mari kita visit Ah. ada depan kita. Ya. Lumayan bagian juga. Kemarin ke bagian lumayan. Gak ada yang di situ dari Yang ini ada kupas capek ini. Ya, udah capek kan 2 hari kan. Nah, di drill. Nah, kita melancarkan peredaran darah. Kita tepuk-tepuk. Ya. Kita kebuk-kebuk. Ya. Pakai digaruk-garuk. Sudah cukup ya, sudah lancarkannya. Sekarang gantian. Mari kita putar. Oke. Ke bawah. Ya. Enak kan? Ya, digebuk-gebuk. Ya. Oke, sudah ya? Sudah cukup Ya. kan? Sudah segar? Belum. Kurang. lumayan. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu siapa yang hobinya wisata kuliner? Wah. Semuanya ya, wisata kuliner ya, semua suka makan ya. Iya. Nah, terima kasih untuk angkat tangannya. Siapa yang senang memasak? Hobi memasak? Angkat tangan silakan. Masalah rasa nggak? Ada rasa. Masalah ya? Iya, hobi masak nih hobi ya. Iya. Iya. Terima kasih untuk angkat tangannya. Gak jujur. Ini menghargai Bu. Ya, kan meskipun hobi masak mengenai cita rasa itu kan bisa di ini kan dipraktekkan karena dipraktekkan. Ya. Nama saya Noni. Kita berbicara mengenai profesi koki atau chef. Ya. Koki. Kalau kita berbicara mengenai koki, profesi koki, kita kilas balik ke zaman dulu ya, sebelum-sebelumnya itu apa yang terjadi? Kurang dihargai ya. Kayaknya kalau anak kita bilang, "Ibu, saya ingin jadi koki." Wah, ibunya itu pasti shock. Wah, anak, itu masa depannya suram. Kamu nanti mau makan apa?
karena zaman dulu kan masih wisata kuliner masih kurang banyak ya. Ya. Tapi sekarang kita lihat berapa banyak yang mempunyai profesi koki, chef itu menjadi terkenal. Siapa mungkin yang Bapak Ibu? Siapa yang terkenal? Bisa kasih contoh? Berekui. Queen. Terus kemudian siapa lagi yang terkenal? Siapa? Rudy Rudy Khairuddin. Khairuddin. Ya. Lalu Saya terkenal nggak ya? kemudian yang sering tampil di TV, macam-macam ya. Sekarang semua media televisi, audiovisual menampilkan ya. Setiap hari itu, apalagi kalau udah hari Sabtu dan Minggu, itu semua itu tampil semua acara TV ya. Pagi-pagi sudah nongol ya. Siapa? William Wong itu yang tampil di Metro TV. Lalu siapa lagi? Yang anak diplomat, Bara itu. Kemudian yang terkenal dari Amerika siapa? Rachel itu, Ray Rachel. Nah, sampai dia dengan dalam programnya dia untuk membuat menarik, dia menyisipkan acara panggil orang-orang yang terkenal sebelum dia menghidangkan masakan-masakannya dia untuk memberikan variatif dalam dia menampilkan, presentasikan menu makanannya. Ya, di situ kita melihat sekarang itu profesi koki bukanlah suatu pekerjaan atau profesi yang hina. Sekarang malah menjadi profesi yang mendatangkan uang, menjadi selebritis terkenal. Ya tidak? Yes. Ya, itu yang kita lihat. Jadi seiring dengan perkembangan, kemajuan zaman, ada suatu pergeseran. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau anak Anda ketika datang dan mengatakan, Ibu atau Bapak, aku ingin menjadi koki, janganlah itu menjadi kita down, shock, seolah-olah the whole world runtuh semuanya. Jadi runtuh semuanya. Tapi mari kita support, kita gali potensinya, talenta-talentanya, supaya ia menjadi maju. Seperti Bara itu, dia seorang anak diplomat dan ayahnya menginginkan dia juga menjadi seorang diplomat. Dan apa yang terjadi? Ia memaksa anaknya untuk sekolah hukum internasional, untuk juga diharapkan di kemudian hari menjadi seperti orang tuanya, menjadi juga seorang diplomat. Tapi demi menyenangkan orang tua, dia memaksakan diri untuk belajar. Tapi setelah dia belajar dan dia meninggalkan, bukan menjadi seorang diplomat, tapi dia menjadi seorang koki, menjadi chef, dan sekarang menjadi terkenal. Dia tampil di tontonan TV, dan kemudian juga banyak karena profesi koki, mereka apa? Keliling dunia. Seperti siapa? Ini ya, Bondan ya, Pak Bondan Winarto. Ya, dia keliling. Sampai itu kalau apa acara kalau pas Lebaran ya, nah Lebaran dia ke Dubai, dia mencicipi makanan setempat di Dubai. Terus kemudian dia ke Itali, dia keliling dan dia menyicipi makanan setempat. Jadi dengan saya, Bapak Ibu, apabila anak Bapak Ibu apapun yang menjadi keinginannya, cita-citanya, dukunglah. Jangan pernah menganggap setiap profesi itu apapun bentuknya adalah suatu pekerjaan yang mungkin tidak mendatangkan uang atau dari segi apapun. Saya Noni, terima kasih. Oke. Jauh dibanding kemarin, Bu. Adalah seorang ahli farmasi yang banyak sekali memberikan seminar-seminar